Saya kadang heran sama umat Islam yang mengagumi Rocky bagaikan mengagumi Nabi. Di sisi lain, dia menangis terharu mendengar kisah kesabaran Nabi Muhammad SAW ketika dihina, ketika dicaci baik pribadinya ataupun kebijakannya oleh lawan politiknya kafir Quraisy di masa itu. Tapi di sisi lain, dia membela mati-matian, dia bangga mati-matian terhadap Rocky Gerung yang telah membangsatkan, yang telah mentololkan, yang telah membajingankan, yang telah mendungukan orang lain, baik itu pribadi ataupun kebijakannya. Mohon maaf, saya di sini bukan menyamakan Jokowi dengan Nabi, ini sangat jauh sekali ya kan. Cuma di sini konteksnya adalah tentang adab, tentang moral. Mengkritik itu berhak, boleh, bahkan wajib. Itu hal yang lumrah dalam dunia demokrasi. Tapi bagi Anda umat Islam, mengkritisi itu ada adabnya. Bahkan itu dicatat di dalam kitab suci Al-Quran, bahwa mengkritik itu harus dengan hikmah. Apa sih hikmah itu? Bijaksana. Saya lupa itu ayatnya ayat berapa, tapi coba Anda perhatikan kembali, cari lagi itu, bahwa memang ada ayatnya bagaimana seorang muslim ketika mengkritisi dengan hikmah ataupun dengan bijaksana, bukan dengan jalan seperti itu. Ya, oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, apa yang dikatakan abang kita ini benar, tepat sekali. Kadang-kadang kita heran juga ya, ketika ada umat Islam ya membela Rocky Gerung. Ya, saya pun heran juga. Bukan karena apa, ini bukan karena Islam atau Kristen ataupun Buddha ya. Tetapi kadang-kadang benar apa juga yang dikatakan abang kita ini. Ketika kita menonton kisah Nabi besar kita Muhammad SAW, ya, sewaktu Nabi kita dicaci maki ya, kadang-kadang bahkan sampai dilempar batu, sampai berdarah ya, kita sedih, menangis ya, terharu, menangis, dan rasanya kita nggak tahulah mau ngomong apa, soalnya itu kisah Nabi kita ya, yang dulu dicaci, dihina, diam ya, dimaki, diam, sampai-sampai dilempar batu ya, sampai berdarah-darah, diam. Dan kita di situ sebagai umat Islam ketika ya menonton kisah-kisah Nabi, kita pun rasa sedih. Tetapi sebaliknya, sekarang ini kok sebaliknya ya guys. Ketika umat Islam membela, mendukung Rocky Gerung ya, yang terang-terangan ya mencaci maki ya, memfitnah, mendungung-dungungkan orang lain ya, sekarang kok dibela ya guys. Ya maksudnya ini yang umat Islam yang membela ya, membela, walaupun Rocky Gerung ya seperti yang viral videonya ya, itu membanjingkan, mentololkan pemerintah yang sah. Bahkan justru banyak umat Islam yang membela, wah itu sah-sah sajalah, itu baguslah, wah itu mewakili perasaan aku lah. Aku kadang heran ya. Ini benar juga kata abang kita ini ya. Bukan kita samakan Pak Jokowi dengan Nabi ya, sangat jauh. Tetapi ini soal adab budaya ya. Ya, adab, kehormatan, cara bicara ya. Ya benar. Saya pun masuk akal apa yang dikatakan abang ini. Ya nggak tahu lagi ya. Bahkan justru Rocky Gerung diundang oleh umat Islam ya, sewaktu Maulid Nabi, dan di situ Rocky Gerung dipakaikan peci dan dipanggil Ustadz Rocky Gerung. Waduh, heran. Tetapi ya kembali lagi, ketika Rocky Gerung menfitnah, mencaci maki, mendungung-dungungkan orang, malah dibela ya guys. Mewakili perasaan aku, lanjutkan Rocky Gerung, mewakili perasaan aku. Waduh, parah. Dan oke lah, ini kita mau dengar daripada Ustadz ya. Yang satu ini Ustadz, yang tanggapan Ustadz ini terhadap apa yang dikatakan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi. Seperti ini videonya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya mau bertanya kepada Pak Wali Kota Bengkulu, Pak Helmi Hasan, tentang Rocky Gerung yang bilang Pak Presiden Jokowi bajingan tolol. Bagaimana pendapat komentar Pak Wali? Semua yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bicara itu karena Allah yang menggerakkan lisannya. Ketika orang melihat itu karena Allah juga menggerakkan matanya untuk melihat. Nah, kejadian antara Rocky Gerung yang kemudian sekarang viral, menurut saya respon kita itu dengan iman. Kalau kita dengan iman bukan karena kebencian, bukan karena pro dan kontra, maka masalahnya akan selesai. Justru akan ada hikmah di balik itu. Apa hikmah di balik itu? Besar sekali, begitu. Bicara tentang ilmu, orang sudah paham. Rocky Gerung adalah profesor, keilmuannya nggak perlu dilakukan lagi. Tapi di situ juga ada, di atas ilmu ada namanya adab. Yang kedua, dari pihak orang yang kemudian merasa dirugikan, ya merasa dihina tadi, ketika ini direspon dengan kacamata iman, maka ini akan meningkatkan posisinya kepada Allah. Doanya akan dikabul Allah, dosanya akan dihapus-hapuskan Allah. Karena ketika Sayyidina Rasulullah berjalan kaki dengan Sayyidina Abu Bakar, ada orang Yahudi yang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar di depan Rasulullah. Rasulullah tersenyum, Sayyidina Abu Bakar terdiam. Masih dicaci maki juga. Sayyidina Abu Bakar nggak terima. Kemudian komplain. Ketika itu Rasulullah menjauh dari Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa gerangan terjadi? Ketika orang tadi mencaci maki saya padahal saya nggak salah, engkau tersenyum. Ketika saya diam, tapi ketika saya membalas, engkau meninggalkan saya." Maka Rasulullah katakan, "Ketahuilah sesungguhnya ketika engkau sedang dicaci maki oleh Yahudi tadi, kau diam, maka Allah merubah keburukanmu menjadi kebaikan." Nah guys, kalian dengarkan apa yang dikatakan Ustaz. Ya mungkin Bapak Jokowi mungkin Bapak Jokowi pernah belajar ataupun pernah mendengar ya tentang kisah-kisah ini. Maka Pak Jokowi kita lihat santai-santai aja, tidak membalas meskipun dicaci, dimaki. Ya dari dulu sampai sekarang Pak Jokowi tidak pernah melaporkan siapapun ya. Ya walaupun dikatakan Fir'aun walaupun dikatakan dungu, walaupun dikatakan macam-macam lah ya guys, PKI, macam-macam lah, banyak sekali. Kalau Pak Jokowi mau ya yang seperti ini, kalau Pak Jokowi melapor pastilah kena tangkap juga ya. Tetapi Pak Jokowi mungkin pernah belajar ya, ataupun pernah mendengar cerita kisah yang disebutkan Ustadz tadi ya. Mungkin itulah Pak Jokowi, akhlaknya ya, sikapnya terhadap orang yang mencaci maki beliau, dia anggap santai-santai aja dan tersenyum. Seperti kemarin kita lihat video Pak Jokowi menanggapi ataupun pertanyaan dari wartawan ya. Wah itu soal kecil, baik aku kerja aja. Waduh. Memang tidak akan pernah jumpai presiden yang seperti Pak Jokowi. Bahkan dulu kalau Pak Susilo Bambang Yudhoyono pernah juga melaporkan orang ya sampai di penjara juga. Padahal itu belum separah yang difitnahnya Pak Jokowi ya. Ya begitulah ya guys. Apapun Pak Jokowi memang terbaik. Jadi sekali lagi saya pun heran kenapa sebagian, bukan semua ya, sebagian umat Islam mendukung dengan apa kata-kata Rocky Gerung yang menghina, mencaci maki presiden kita dan sedangkan ketika mereka ya mungkin menangis ketika melihat kisahnya Nabi kita ya dilempar, dicaci maki, diam ya. Mereka mungkin menangis dan sedih, sedih, merasa apalah ya kan. Tapi di sisi lain membela Rocky Gerung yang mencaci orang ya, mencaci maki orang, mendungukan orang. Saya pun heran lah. Ya, begitu sajalah ya guys untuk video kali ini. Kalian komen aja lah apa yang kalian mau komen. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.